Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali bersama Ibu Uli di video pembelajaran PKN kelas 12 bab 1. Nah, di dalam bab 1 ini kita akan mempelajari yaitu yang pertama makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua adalah kasus-kasus hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang ketiga adalah penanganan pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama kita lihat makna dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah hak warga negara. Hak warga negara, hak secara sosial, yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah hak secara individu, yaitu hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, pengklasifikasian hak itu ada hak aspek politik, aspek sosial budaya, dan juga aspek sosial ekonomi. Yang pertama kita lihat hak dalam bidang sosial budaya. Contohnya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagi kemanusiaan itu ada di dalam pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua adalah hak atas kebebasan beragama. Itu ada dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 29 ayat 2. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Ini ada dituliskan di dalam pasal 31 ayat 1. Kemudian yang keempat itu adalah hak untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ada di dalam pasal 32 ayat 1 dan 2. Dan yang kelima adalah hak mendapatkan kesejahteraan sosial. Ini ada diatur di dalam pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian yang kedua adalah hak dalam bidang ekonomi. Itu ada dinyatakan di dalam pasal 33 ayat 1 dan 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin sistem ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah hak dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam pembelaan negara dan ikut mempertahankan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan itu diatur jaminan perlindungan hak warga negara. Misalnya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian ada yang kedua ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, yaitu tentang kesejahteraan anak. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua kita lihat kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia apa saja itu di dalam negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah patuh kepada peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sudah dibuat aturan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara wajib mengikuti atau wajib mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di dalam pembelaan negara dan hak dan juga kewajiban warga negara ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian yang ketiga adalah menghormati hak orang lain. Dan yang keempat adalah tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.
Sebelum mempelajari hak dan kewajiban warga negara dalam sila-sila Pancasila, nyanyikanlah dulu lagu-lagu wajib. 1. Lagu-lagu wajib nasional. Silakan anak-anak, siapa yang mau memimpin? Dipersilakan. 1. Lagu wajib nasional. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baiklah, semuanya sudah menyanyikannya dengan baik. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Nah, kembali kita lanjutkan ke materi kita, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dituntut kita adalah untuk tolong-menolong antar umat beragama. Kemudian kita harus mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini maknanya diminta kita adalah untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan martabat sebagai seorang manusia. Kemudian melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Itulah makna dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Apa di sini maknanya? Artinya di sini kita harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Kemudian dituntut kita juga untuk bisa membina persatuan dan kesatuan dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini makna dari sila itu adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian memberikan kebebasan kepada seorang untuk bersikap. Itu makna dari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yaitu sila keempat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga maknanya adalah bersikap adil terhadap sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah menghormati hak-hak orang lain. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang kurang jelas? Apa semuanya sudah jelas? Baiklah, kalau sudah jelas kita kembali lanjutkan. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah nilai instrumental. Ada yang tahu apa itu nilai instrumental? Coba Andika. Ya, bagus. Nilai instrumental adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar atau nilai ideal. Seperti Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang tahu anak-anak? Hak apa saja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia? Yang pertama adalah pasal 26 ayat 1. Apa isinya di situ? Ada yang tahu? Contohnya adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian yang kedua adalah hak untuk berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Itu diatur dalam undang-undang. Semua warga negara berhak untuk ikut serta dalam organisasi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian hak dalam bidang perekonomian, itu dinyatakan di dalam pasal 33. Kemudian hak dalam sosial, kesejahteraan sosial, yaitu pasal 34 ayat 1 sampai 4. Kemudian yang kelima adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama. Sila pertama itu artinya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua adalah bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan setiap orang tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, jenis kelamin. Kemudian yang keempat adalah menerima dan melaksanakan keputusan dengan musyawarah. Setiap keputusan yang sudah diambil kita harus laksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian sila kelima bersikap hemat dan rajin menabung. Itulah nilai-nilai praksis dari sila-sila Pancasila. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kenapa ini bisa timbul? Kenapa ini bisa muncul? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu dapat dilihat dari dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu adalah faktor yang berasal atau yang datang dari diri sendiri. Contohnya apa? Yang pertama adalah sikap egois. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ya, cuek atau masa bodoh dengan peraturan. Kemudian yang ketiga adalah sikap tidak toleran. Ya. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ini sering ya. Kekuasaan itu disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting atau mengganggu orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu berarti faktor di luar diri manusia. Apa itu? Yang pertama adalah ketidaktegasan aparat dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah adanya kesempatan. Yang ketiga, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa faktor penyebab yang lain? Yang pertama adalah pendidikan tidak merata. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua adalah alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan para pedagang. Ini banyak kita lihat di trotoar orang masih menggunakan itu sebagai tempat berjualan. Sementara itu dipergunakan adalah untuk pejalan kaki. Kemudian yang ketiga, munculnya ketidakadilan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah melanggar aturan.
lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah putus sekolah. Yang ketiga adalah mengabaikan piket kelas. Ini anak-anak sering tidak melaksanakan piket. Siapa yang tidak melaksanakan piket hari ini? Tidak ada ya. Semua melaksanakan tugas piketnya dengan baik. Kemudian yang keempat, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan atau ronda malam, siskamling. Dan yang kelima adalah unjuk rasa berakhir ricuh. Biasanya kalau demonstrasi atau unjuk rasa itu pada akhirnya adalah ricuh. Nah, kemudian bagaimana penanganannya? Penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa yang harus kita lakukan? Upaya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah meningkatkan pengawasan. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Nah, keluarga juga harus mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah di lingkungan sekolah, yaitu melerai atau mendamaikan teman yang sedang bertengkar. Kemudian di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yaitu adalah menghormati tetangga. Menghormati hak tetangga. Kemudian yang berikutnya adalah di lingkungan bangsa dan negara. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Ada lagi yang mau bertanya sampai di situ? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Burung merak, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Salam sehat.